Sutradara itu adalah sosok pengarah, pemimpin, juga pengelola yang berperan terhadap keberhasilan pertunjukan. Nah, sedangkan tugas sutradara itu adalah memastikan semua kru menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dengan baik. Terus selanjutnya tugas lainnya memberikan pendapat pada teknisi lain. Jadi nanti setelah picture log, hasil editing akan dibawa ke teknisi warna dan juga suara. Hal ini karena film besutannya yang berjudul Marlina si Pembunuh dalam 4 babak mendapat respon positif di internasional pada Asian Film Awards. Hai teman-teman milenial, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga pasti happy. Nah, kita berjumpa lagi pastinya di mana kalau bukan di Items, informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, teman-teman gimana nih? Belakangan ini kan lagi rame banget film Pengabdi Setan ya. Teman-teman udah pada nonton belum sih? Aku sendiri sih baru banget kemarin nonton dan menurut aku nih sebagai salah satu pecinta film horor, kayaknya teman-teman tuh wajib banget nonton film Pengabdi Setan karena itu menjadi salah satu film yang baru menurut aku ya, jadi sense yang baru terutama untuk film horor Indonesia. Tapi kalau ngomongin soal film itu pasti tidak lepas dari peran sutradara, ya nggak sih? Meskipun memang biasanya sutradara itu tidak muncul di kamera, tapi sutradara itu merupakan sosok yang paling terpenting di lokasi syuting. Bahkan bukan hanya sekedar meneriakan action dan juga cut di belakang layar, tapi juga sutradara menentukan alur produksi mulai dari pro sampai ke pasca produksi. Tapi sebenarnya nih mungkin banyak yang belum tahu apa sih sutradara. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita tengok di Kamus Besar Bahasa Indonesia, sutradara itu adalah orang yang memberi pengarahan dan bertanggung jawab atas masalah artistik dan teknis dalam pementasan drama serta sampai pembuatan drama dan juga tahap-tahap lainnya. Tapi kalau misalnya kita lihat dalam dunia seni, khususnya seni drama, sutradara itu adalah sosok pengarah, pemimpin, juga pengelola yang berperan terhadap keberhasilan pertunjukan. Nah, di sini pertanyaannya apa saja sih tugas sutradara di produksinya? Yang pertama kayak yang tadi aku bilang, dalam proses praproduksi. Jadi seperti yang kita ketahui ya, kalau misalnya dalam praproduksi itu kan merupakan tahap pertama dalam pembuatan film, di mana naskah yang dirampung nantinya akan di breakdown untuk berbagai macam kepentingan seperti budgeting, scheduling, sampai categorization. Nah, pada tahap inilah sutradara merupakan pihak pertama yang bergabung ke sebuah proyek setelah produser dan juga penulis naskah. Kemudian setelah masuknya ke dalam proyek, ada beberapa hal juga yang akan dilakukan oleh seseorang sutradara. Yang pertama, sutradara itu wajib membentuk tim. Jadi nantinya sutradara akan menunjuk kepala masing-masing departemen, mulai dari asisten, sutradara, penata kamera, terus juga penata suara, penata peran, penata rias, penata busana, penata musik, sampai penyunting gambar. Pokoknya dari A sampai Z itu nanti timnya yang ngebentuk tuh sutradara. Terus selain membuat tim, juga sutradara membuat director's treatment. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, directors itu adalah pemaparan intensi dan juga visi sutradara terhadap sebuah cerita. Nah, dari pemaparan inilah sutradara dapat mengkomunikasikan apa yang diinginkannya kepada kru dan juga teknisi. Nantinya setelah sutradara memaparkan, kru juga akan bergerak sesuai dengan visi yang dibuat oleh sutradara. Kemudian selanjutnya juga sutradara berperan nih dalam hal casting. Meskipun memang tidak jarang ya biasanya pemilihan peran utama itu sudah dimulai ketika naskah masih ditulis. Tapi ada juga proses casting juga dilakukan ketika sutradara masuk ke dalam proyek. Biasanya sutradara itu akan terlibat langsung memilih pemeran dan juga pemain pendukung. Sementara untuk peran-peran kecil, sutradara biasanya akan memberikan tugas kepada penata peran atau casting director, tentunya dengan persetujuan akhir dari sutradara. Terus selanjutnya sutradara juga berperan nih teman-teman dalam melatih aktor atau berlatih bersama dengan aktor. Nantinya setelah aktor terpilih, sutradara mulai berlatih bersama para aktor dan biasanya proses akan dimulai dengan membedah skenario bersama yang bertujuan supaya sutradara dan pemain nantinya memiliki pemahaman yang sama dalam setiap adegan dan juga baris dialog yang diucapkan. Kemudian setelah itu sutradara dan juga aktor akan berlatih bersama dengan mempraktekkan setiap adegan yang ada di dalam skenario. Jadi bisa dibilang
Ini adalah sebagai salah satu tahap yang cukup krusial di mana sutradara dan aktor juga harus saling memahami sebenarnya tujuan dari naskahnya itu seperti apa sih. Tapi kemudian bukan hanya memilih casting, memilih aktor melalui casting dan juga berlatih, tapi sutradara juga harus mengembangkan skenario bersama. Jadi sebenarnya bisa kita katakan ada dua tipe sutradara ya, yaitu yang pertama sutradara independen dan juga sutradara hire. Nah, perbedaannya sutradara independen itu adalah sutradara yang bekerja di luar studio dan ceritanya sendiri bersama produser. Sedangkan sutradara for hire itu adalah sutradara yang bekerja di studio atau production house untuk mengeksekusi cerita yang sudah ada. Tapi meskipun memiliki alur kerja yang berbeda, namun kedua tipe sutradara tersebut akan bekerja dekat dengan penulis untuk memberikan masukan skenario di tahap cerita. Nah, kalau tadi kan aku bahas yang praproduksi, sekarang kita bahas yang tahap produksinya. Jadi tahap produksi ini adalah tahapan di mana skenario nantinya akan dilakukan syuting. Dan pada tahap produksi, sutradara akan bertugas memimpin semua lini, mulai dari aktor sampai kru dan juga sampai ke teknisi dalam mengerjakan tugasnya masing-masing. Nah, rinciannya itu ada apa aja? Yang pertama, sutradara itu juga bertugas untuk memandu aktor, di mana nantinya sutradara akan memberikan pengarahan, terus juga akan mengatur, memberikan catatan, dan juga memimpin para aktor supaya dapat memerankan karakternya masing-masing sebaik mungkin. Terus selanjutnya juga sutradara memastikan kru menjalankan tugasnya dengan baik. Nantinya pada tahap produksi, semua kru itu mulai bergerak mengerjakan semua tugasnya. Mulai dari penata artistik sampai ke membangun dan juga menyiapkan properti. Terus juga akan mengarahkan penata kamera dalam merekam gambar dengan kameranya dan juga kru-kru lainnya. Sedangkan tugas sutradara itu adalah memastikan semua kru menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dengan baik. Terus selanjutnya di sini juga sutradara berperan sebagai pemimpin dan juga rekan diskusi. Dalam pelaksanaannya setiap proses syuting itu kan pasti ada aja ya masalah dan halangannya yang terjadi di lapangan biasanya. Maka dari itu di sini sutradara harus bisa menjadi rekan diskusi dan juga pemecah masalah yang baik untuk semua pihak, baik krunya, tim teknisinya sampai ke aktornya. Nah, selanjutnya kita ke tahap pasca produksi. Jadi nantinya setelah proses syuting selesai, semua hasil syuting itu akan dilakukan proses pasca produksi, di mana nantinya penyunting gambar atau editor akan mulai memilih hasil syuting untuk nantinya akan dirangkai mengikuti sesuai dengan skenario. Dan juga di situ perannya sebagai tombak dan penopang alur produksi. Dan di sini sutradara memiliki beberapa tugas. Yang pertama, memberikan pendapat pada hasil editing. Biasanya nanti diawali dengan editor bekerja tanpa arahan sutradara terlebih dahulu. Hal tersebut bertujuan supaya editor bisa bekerja secara jernih tanpa adanya campur tangan sutradara. Tapi nantinya setelah proses rukat selesai, editor akan memperlihatkannya kepada sutradara untuk di-preview. Nah, setelah itu biasanya nanti sutradara akan memberikan pendapat dan masukan kepada editor sesuai dengan visinya. Lalu setelah dinyatakan dikunci atau picture lock, semua susunan cerita nantinya sudah tidak bisa diubah lagi dan film picture lock ketika sutradara dan produser telah memberikan persetujuan final. Jadi di sini cukup krusial juga ya. Bisa kita bilang sampai ke persetujuan filmnya jadi dan selesai itu harus melalui tahap persetujuan oleh sutradara. Terus selanjutnya tugas lainnya memberikan pendapat pada teknisi lain. Jadi nanti setelah picture lock, hasil editing akan dibawa ke teknisi warna dan juga suara. Dan pada tahap ini sutradara bersama penata kamera dan pewarna akan mendiskusikan warna seperti apa yang tepat untuk film tersebut. Begitupun dengan tata suara dan musik, nantinya sutradara diminta memberikan masukan supaya hasil akhirnya semakin bagus dan juga maksimal. Nah itu ya teman-teman, jadi buat kita nih para pecinta film yang harus kita highlight itu bukan hanya naskahnya aja, aktornya aja, tapi ternyata di sini ada peran penting sutradara yang mungkin banyak teman-teman baru tahu juga nih setelah tadi aku jelasin. Bahkan ya peran sutradara itu mungkin kalau kita ngomongin soal aktor nih, aktor kan berperannya saat proses produksinya aja gitu ya, saat proses syutingnya memainkan peran yang sudah ditentukan. Tapi kalau sutradara bahkan dari tahap praproduksi sampai ke pasca produksi itu memiliki peran yang krusial. Mulai dari creating menurut aku ya, dari creating, dari planning ya kan, terus sampai ke monitoringnya, sampai evaluatingnya juga itu sutradara memiliki peran yang cukup krusial. Jadi di sini kalau misalnya kita nonton film terus kayaknya seru, yang patut kita puji itu bukan cuman hanya aktornya saja, tapi juga sutradaranya. Mungkin bukan hanya sutradara dan aktornya saja, tapi juga ada krunya ya kan, ada terus tadi ada editor, pokoknya ada tim-tim lain di mana
Di sini aku tuh pengen nunjukin kalau misalnya sebuah hasil film yang bagus itu bukan hanya dari satu pihak saja, tapi itu adalah hasil kerjasama dan kolaborasi dari beberapa pihak. Salah satunya sutradara. Jadi kalau misalnya emang teman-teman kayaknya dari sekarang nih, mulai dari sekolah, dari kuliah, tertarik ingin jadi sutradara, harus tahu dulu apa aja sih tadi ya job desk sutradara, mulai dari praproduksi, produksi sampai ke pasca produksi. Semoga informasi yang aku sampaikan tadi bisa ngegambarin teman-teman kira-kira peran sutradara itu seperti apa sih. Jangan kemana-mana karena aku akan balik lagi di Items, informasi ke teman-teman milenial. Hai teman-teman milenial, balik lagi bersama aku Putri di Items, informasi ke teman-teman milenial. Dan sesuai dengan janji aku di segmen sebelumnya, aku balik lagi di sini. Aku mau kasih tahu kalian siapa aja sih sutradara-sutradara di Indonesia yang gak kalah keren dengan sutradara-sutradara di film luar. Jadi memang kalau kita ngomongin industri perfilman Indonesia itu banyak banget yang melahirkan sutradara-sutradara hebat yang juga telah memproduksi karya film yang luar biasa. Tapi siapa aja? Tenang aja, udah aku rangkumin. Yang pertama ada Usmar Ismail. Mungkin buat kalian itu agak kurang familiar ya dengan nama Usmar Ismail. Dimana di sini Usmar Ismail itu mendapatkan julukan sebagai Bapak Perfilman Indonesia. Karena Usmar Ismail ini adalah sutradara pelopor Indonesia yang telah menyutradarai film sejak tahun 1949 silam. Udah lama ya, ini berarti 4 tahun setelah kemerdekaan lah. Nah terus di sini beliau mendapatkan julukan sebagai Bapak Perfilman Indonesia dan juga pernah menjabat sebagai Direktur Perusahaan Film Nasional Indonesia atau Perfini. Setidaknya kurang lebih 25 judul film telah beliau produksi dan sebut saja salah satunya itu ada Darah dan Doa, terus juga ada 6 Jam di Jogja, 3 Darah dan juga Anak-anak Revolusi. Jadi ini sesepuhnya sutradara di Indonesia lah ya. Nah tapi selain Usmar Ismail ada juga nih Garin Nugroho. Teman-teman pernah denger gak sih film yang judulnya tuh Kucumbu Tubuh Indahku, yang mengisahkan kehidupan seorang pria yang berprofesi sebagai penari tradisional Lengger Lanang asal Banyuwangi. Nah buat yang belum tahu, di sana tuh ada sosok hebat di balik suksesnya film tersebut, yaitu sang sutradaranya Garin Nugroho. Nah berbagai penghargaan sudah diraih oleh film yang dirilis pada tahun 2019 ini. Mulai dari penghargaan sebagai Best Original Screenplay dalam ajang Asia Pacific Film Festival ke-59, terus juga berhasil mewakili Indonesia untuk seleksi ajang Academy Awards tahun 2020 serta berhasil meraih penghargaan di Festival Film Indonesia tahun 2019, yaitu untuk kategori film terbaik, sutradara terbaik, pemeran utama pria terbaik, serta pemeran pendukung pria terbaik. Sebagai salah satu sutradara dengan banyak mendapatkan penghargaan di festival internasional, nama Garin Nugroho itu sudah tidak asing lagi bagi perfilman Indonesia, di mana beliau mengawali karir di 1990-an, tidak seperti sutradara pada umumnya yang memiliki ciri khas tersendiri dari genre filmnya, tapi Garin Nugroho ini tuh sangatlah berani menggarap berbagai genre film. Dan hal tersebut dilakukan karena memang Garin suka menantang dirinya dengan membuat sesuatu hal yang belum pernah dilakukannya. Keren banget. Jadi keluar dari zona nyaman ya. Biasanya kan memang kalau sutradara film tuh ya udah fokusnya di genre horor, romance gitu kan, atau komedi. Tapi Garin ini justru dia men-challenge dirinya sendiri untuk mencoba berbagai genre film. Tapi selanjutnya ada yang gak kalah keren lagi. Ada sutradara yang namanya Riri Riza. Siapa sih yang gak kenal dengan sosok sutradara yang telah memproduksi film Ada Apa Dengan Cinta 2. Nah siapa lagi kalau bukan Riri Riza. Ini menjadi salah satu sutradara yang cukup berpengaruh pada perfilman Indonesia karena memang nama Riri Riza sendiri ini sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Sutradara yang dikenal dengan genre filmnya yang real life ini ternyata pada masa remajanya itu tidaklah tertarik dengan film. Tapi dirinya itu justru menaruh minat terhadap musik, terutama rock. Tapi karena memang jurusan musik di kampus incarannya itu ternyata tutup, akhirnya beliau kemudian mencoba melirik jurusan film dan mulai tertarik di dunia perfilman. Hingga akhirnya sekitar 1998 Riri Riza meluncurkan film Cul-de-sac yang menjadi debut pertamanya di dunia perfilman sebagai produser profesional. Tapi tidak berhenti di Cul-de-sac saja, pada tahun 2000 bersama dengan Mira Lesmana, beliau memproduksi film Petualangan Sherina. Di setiap tahunnya Riri Riza selalu menghasilkan film-film bagus yang berhasil menyita perhatian masyarakat seperti Ji, Laskar Pelangi,
Pelangi, Atira, dan juga Bebas. Bahkan pada tahun 2009 lalu, Riri Riza itu diundang ke Barcelona Asian Film Festival, terus juga diundang ke Los Angeles Asian Pacific Film Festival 2009, dan 11 Udin Far East Film Festival dengan film Laskar Pelangi. Wow, keren banget memang film Laskar Pelangi itu kayaknya salah satu film yang menggebrak perfilman Indonesia menurut aku ya. Karena setelah film Laskar Pelangi, akhirnya banyak nih film-film Indonesia yang menceritakan tentang tidak selalu tentang romantis atau horor, tapi hal-hal simpel seperti anak-anak di pulau-pulau yang jauh gitu ya, anak-anak yang kurang pendidikan dan segala macam, itu banyak film-film Indonesia setelah munculnya film Laskar Pelangi. Nah, yang terakhir, siapa sih yang nggak kenal Joko Anwar ya nggak sih? Ini adalah salah satu sutradara yang langganan dengan film horor. Seperti contohnya Pengabdi Setan, terus juga ada Perempuan Tanah Jahanam dan Pintu Terlarang. Tiga-tiganya udah aku nonton dan seru semua teman-teman. Tapi siapa sangka sih ternyata sebelum menjadi sutradara langganan film horor, Joko Anwar itu justru mengawali karirnya di dunia perfilman Indonesia pada tahun 2003 dengan film pendeknya yang berjudul Johnny Be Brave. Tapi tidak berhenti di situ saja, Joko Anwar terus lanjut memproduksi film Janji Joni yang merupakan sebuah film yang dianggap sebagai harta karun perfilman Indonesia di tahun 2000-an oleh berbagai kritikus dan juga pemerhati film tanah air. Pokoknya ini aku acungi jempol banget sama Joko Anwar karena adalah salah satu sutradara favorit aku. Kayaknya semua filmnya hampir pernah aku tonton dan gak ada yang mengecewakan. Tapi selanjutnya ada lagi nih yang gak kalah terkenal, yaitu Hanung Bramantyo. Jadi ini seperti yang aku bilang tadi merupakan salah satu sutradara terkenal dan dikenal dengan beberapa karyanya yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Memiliki konsep film yang kekinian, Hanung itu mampu menarik perhatian publik. Sepanjang karirnya yang dimulai tahun 2004 hingga saat ini, Hanung Bramantyo setidaknya sudah menyutradarai 30 film dengan berbagai genre seperti Get Married, Jomblo, Ayat-Ayat Cinta, Perahu Kertas, Habibie Ainun, Kartini, Bumi Manusia, dan masih banyak lagi. Dan kalau misalnya kita berbicara mengenai prestasi, Hanung Bramantyo itu sukses meraih 11 nominasi sebagai sutradara terbaik pada ajang Festival Film Indonesia. Terus selanjutnya dari Hanung Bramantyo, sekarang aku mau ngenalin Mouly Surya. Ini adalah salah satu sutradara perempuan yang karya-karyanya memang selalu brilian. Mouly Surya ini pernah mengharumkan nama bangsa Indonesia dalam beberapa festival mancanegara. Hal ini karena film besutannya yang berjudul Marlina Si Pembunuh dalam 4 babak mendapat respon positif di internasional pada Asian Film Awards. Dan juga ada dikenal dalam ajang Göteborg Film Festival dan juga Tokyo Film Max. Selain Marlina, karya jenius dari Mouly lainnya yaitu Fiksi dan What They Don't Talk About When They Talk About Love. Wow, ini mungkin bisa kita bilang sebagai salah satu sutradara Indonesia yang berhasil terkenal sampai ke mancanegara. Pokoknya orang-orang tadi tuh semuanya orang-orang hebat. Kalian wajib nontonin karyanya masing-masing. Mungkin aku juga jadi PR sendiri ya. Bakal aku breakdown nih satu-satu sutradara yang tadi aku sebutin. Mana sih film-film yang terkenal. Dibuat kalian yang kepo, terus bersama aku di Items, informasi ke teman-teman milenial.